81. Ya? Apa? Bibirnya sudah membentuk kata, tetapi tak mampu mengeluarkan suara. Din seketika terdiam, antara terkejut dan tidak percaya. Lantas macam mana dengan Widuri? Tanyanya lirih pada akhirnya. Zikri tersenyum lembut, menatap hangat wanita yang kembali memeluk nisan ayahnya, enggan menatap dirinya. Memangnya kenapa dengan Widuri? Sontak badannya duduk tegak, matanya memicing menatap Zikri. Kau tak lagi hilang ingatan, kan? Dia tuh kekasihmu, berani betul kau melamarku di saat sudah memiliki calon istri. Kau tuh tak pernah berubah ya, sedari dulu lebih suka menerka tanpa berani bertanya apalagi mencari tahu faktanya. Sekali saja, apa pernah dirimu melihatku jalan dengannya? Zikri menatap wajah sembab lawan bicaranya, memilih duduk di atas tanah dan berselonjor kaki. Macam mana aku bisa bersamanya, sedangkan dirinya telah bersuami, dan tak lama lagi akan memiliki bayi. Jelas Din terkejut, sampai tidak menyadari ujung jari kakinya bersentuhan dengan sisi tumit Zikri. Dia telah menikah, kapan? Dengan siapa? Mengapa tak ada satupun yang mengatakannya padaku? Lantas, kenapa Intan memanggilnya Umi? Pertanyaan bertubi-tubi itu hanya dijawab gelengan kepala oleh Zikri. Dia tersenyum semakin lebar. Jelas Intan memanggilnya Umi, sebab suaminya Widuri pamannya Intan, dari pihak sang ayah, salah satu dokter rumah sakit kecamatan, tepatnya mereka menikah 5 bulan lalu. Bukan tak ingin memberitahu, kau saja yang terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Pernyataan terakhir Zikri begitu menohok hatinya, benar adanya bila dirinya sangat sibuk, sampai sering tidak memiliki waktu berkumpul lagi bersama para sahabatnya. Zikri menarik kakinya, kembali dia berjongkok. Apa ada pertanyaan lagi? Bila iya, katakan saja. Daripada kau berprasangka yang tidak-tidak. Tak ada. Din menggeleng, dirinya masih dilanda kebingungan. Baiklah, jadi apa jawabanmu tentang lamaranku tadi? Zikri tidak memutus pandangan mereka. Tak tahu. Din memalingkan wajah berusaha menyembunyikan sesuatu, tetapi terlambat. Zikri sudah melihat rona semu merah di pipinya. Din, ya, kau ingin mahar apa? Konsep pernikahan seperti apa? Terus mau tinggal di mana setelah menikah? Malam pertamanya bagaimana? Mau punya anak berapa? Lalu garis bawah. Bisa diam tak kau? Kenapa tak sekalian tanya, mau gaya macam apa? Seperti kodokkah? Atau layaknya ular kawinkah? Pertanyaan kau tuh sungguh tak bermutu. Din begitu kesal menahan emosi sekaligus malu, dia bergegas berdiri dan meninggalkan Zikri seorang diri. Saat sosok Din sudah terlihat menjauh, Zikri berpindah ke tempat di mana tadi wanita itu duduk seraya memeluk batu nisan. Yah, putrimu sungguh lucu ya, sangat susah membuatnya salah tingkah, tapi tadi bisa jua dirinya tersipu. Ayah, tolong restui hubungan kami, supaya ringan langkah anak murni yang ingin menghalalkannya, agar bisa menjadi sandaran nyata, melindunginya, memberikan apapun itu selagi sanggup untuk membahagiakannya. Yah, saya Zikri Ramadan, telah jatuh hati kepada putrimu, berniat menjadikan dirinya permaisuri, hanya dirinya tak akan ada lainnya. Zikri mengusap tulisan nama calon ayah mertuanya, kemudian memanjatkan doa, kemudian beranjak dan berlalu dari sana. Din pulang lebih dulu, begitu sampai di depan rumah, keningnya mengernyit kala melihat sandal laki-laki. Siapa yang datang? Belum sempat dirinya berseru, sosok pria keluar dari dalam rumah. Dek, Zulham melangkah lebar, menjatuhkan diri tepat di depan kaki Din, memeluk betis berbalut celana panjang. Maafkan abang, sungguh Dirini berdosa kepadamu, Dek. Din tidak tahu harus bereaksi seperti apa, setelah hampir 2 tahun tidak ada kabar, tiba-tiba abangnya datang dan bersimpuh, netranya menatap lurus ke dalam rumah, di mana Emak Inong berdiri sambil menangis tanpa suara. Maaf, Din, kau boleh melakukan apapun, pukul, tendang, bahkan sampai membunuh Dirini pun,
Abang ikhlas." Zulham masih memeluk erat kaki adiknya, seraya menangis hebat. "Tolong lepaskan, jangan macam nih." Din berusaha mendorong bahu abangnya, tetapi Zulham tetap bergeming. "Siapa yang memperbolehkan dirimu datang?" Jawab Zulham. Zulham melepas dekapannya, langsung saja Din mundur. "Atas keinginan sendiri, abang sungguh ingin meminta maaf. Kalau bisa memperbaiki hubungan kita, Dek." Bahunya sedikit menurun, tatapan matanya penuh harapan. "Nak, sebaiknya kita bicara di dalam ya, tak elok dilihat oleh orang lalu lalang," tita Emak Inong lembut. Tanpa suara, Din masuk ke dalam rumah, duduk di sofa empuk, begitu yang lainnya juga telah duduk. "Sekarang katakan, sejak kapan aku ditipu mentah-mentah?" "Din, maaf. Ini semua atas keinginan emak, maaf karena sudah menyembunyikannya darimu." Emak Inong memilih jujur, daripada sang putri terluka lebih dalam lagi. "Bukan salah emak, Dek. Abanglah yang terus-menerus mendekati, sedikit memaksa agar emak mau memaafkan sekaligus kembali menerima diri ini." Nada suaranya Zulham begitu memelas. Din menatap tajam wajah sang abang. "Ternyata kau benar-benar telah berubah, Ham. Bila dulu, jangankan membela apalagi melindungi, yang ada dirimu ikut mencaci maki emak. Apa semua ini ada campur tangan Zikri?" Tanyanya seraya menelisik raut wajah ibu dan abangnya. Kedua sosok itu mengangguk lemah, percuma mereka berbohong, lambat laun pasti akan ketahuan juga. "Tolong ceritakan semuanya, jangan ada yang ditutupi." Akhirnya Din menurunkan sedikit egonya, tidak langsung menghakimi, tetapi bersedia mendengarkan alasannya. Bergantian Emak Inong dan juga Zulham menceritakan semuanya, betapa baiknya Zikri Ramadan, sosoknya begitu berjasa dalam mendamaikan hubungan buruk antara anak dan ibunya. "Harus dengan apa aku membalas semua kebaikanmu, Zi?" Din tidak begitu mendengarkan, dirinya sudah lemas duluan kala tahu betapa besar pengorbanan seorang Zikri Ramadan. "Dek," panggilan Zulham membuyarkan lamunan Din. "Zikri ada titip kado untukmu," katanya hadiah yang sudah lama dia persiapkan. Zulham terlihat antusias, meskipun belum ada kata dimaafkan yang keluar dari mulut adiknya, tapi dirinya sudah cukup puas, karena tidak ditendang ataupun usir. Netra Din mengikuti kemana pria yang dulu terlihat kurus dengan kulit bersih, kini tampak gagah, wajah dan badannya nyaris berwarna coklat kehitaman, tapi lebih manusiawi dan terlihat laki-laki sekali, daripada di masa lalu lembek seperti banci. "Bang," biarkan Din yang membukanya. Tanpa mengetuk pintu apalagi mengucap salam, Zikri datang dan langsung berceletuk. Zulham pun tidak jadi menyobek kertas berwarna coklat polos mirip sampul buku. "Kau tak lagi ingin mengerjaiku, kan?" Din menatap penuh curiga. "Tak mungkinlah aku berani mengerjai apalagi menipu calon istri sendiri. Takutnya nanti tak diberi enak-enak setelah sah menjadi suami istri," celetuknya yang langsung terkena lemparan bantal sofa. "Percaya diri kali kalau lamaranmu ku terima." Belum jua ada jawaban, udah asal cakap saja. Dasar otak ngeres. Din berdiri, mendekati kado yang terletak merapat pada dinding. "Emak, tengok tuh putrimu. Belum apa-apa, sudah sering kali dirinya menganiaya calon mantu muni." Zikri duduk di lantai, tangannya memeluk kaki Emak Inong. "Serak, awas ya kau, kalau sampai isinya berhasil membuatku naik pitam," ancamnya tanpa melihat apa yang dia sobek, dikarenakan tengah melototi Zikri. Begitu menoleh, ia terpaku, buliran bening terjatuh, pandangan mata memburam, sampai di mana seorang Din kehilangan kesadaran. Baf, Din, bersambung. 82. Sebelumnya, bila beliau tersenyum ataupun tertawa, maka kelopak matanya akan membentuk seperti bulan sabit, di atas hidung ada tahi lalat kecil. Kalau sedang berpikir keras, dahinya akan mengerut, wajahnya tegas, tapi tatapan matanya hangat garis bawah. Rambut keritingnya selalu dipotong rapi, tak pernah sempat panjang, begitupun dengan kuku tangan serta kaki.
Emak Inong tersenyum sendu, air matanya terus mengalir, dia sedang terpejam seraya membayangkan wajah sang suami. Bagaimana, Bu? Apa sudah betul-betul mirip? Tanya seorang pelukis laki-laki. Emak Inong membuka matanya, netranya kembali basah, dirinya terpaku, menatap sendu dengan segudang rindu. Setelah puluhan tahun, akhirnya aku kembali bisa melihatmu, Bang. Meskipun hanya melalui lukisan, tapi ini lebih dari cukup untuk sedikit mengobati rasa rindu yang telah menggunung. Ya, sangat mirip. Dirinya mengangguk, tidak mampu berkata lebih. Zikri dan Zulham saling merangkul Emak Inong yang duduk di sofa tunggal. Ayah, tampan sangat ya, Mak. Mirip sekali dengan Din, ucap si sulung dengan linangan air mata. Betul, Din tuh macam ayahmu. Mereka bak pinang dibelah dua. Emak Inong mengecup lembut lengan sang putra, lalu mendongak menatap Zikri. Terima kasih ya, Nak. Berkat kau, kami bisa kembali melihat sosok laki-laki baik hati itu. Din pasti akan senang sekali. Zikri mencium pucuk kepala Emak Inong yang tertutup hijab. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik, Mak. Berjodoh ataupun tak kami nantinya. Alhamdulillah hati ini tetap bersyukur bisa mengenalnya, dan berhasil memberikan sesuatu yang begitu dia dambakan selama ini. Pemuda yang sudah genap berumur 30 tahun itu, membawa ibu dari wanita yang dicintainya ke salah satu pelukis terkenal ibu kota provinsi. Sebelumnya jauh-jauh hari sudah melakukan janji temu terlebih dahulu. Zikri paham betul bila Din begitu ingin melihat rupa ayah kandungnya, tapi tidak ada satupun potret sosoknya. Dikarenakan rumah Nekblad pernah kebanjiran, dan foto Syamsul rusak akibat terendam air. Sedangkan potretnya tidak ada satupun yang dipajang di dinding. Nenek tua itu begitu takut bila Din mencuri foto ayahnya sendiri. Selesai. Semua panik, apalagi Zikri, ingin menolong tapi belum halal. Zulhamlah yang membopong tubuh sang adik, merebahkan di tikar pojok ruang tamu. Emak Inong mengambil minyak kayu putih, lalu mengoleskan di pelipis, serta hidung bagian bawah. Din tak apa-apa, kan, Mak? Tanya Zikri cemas. Dirinya hanya kaget, Nak. Wajarlah, setelah 27 tahun lebih barunya melihat sosok cinta pertamanya. Emak Inong mengusap lembut pipi putrinya. Bulu mata lentik itu mulai bergerak, kelopak matanya sedikit demi sedikit terbuka. Akhirnya Din sadar. Dirinya masih diam dengan pandangan kosong, setelah dapat mengingat saat terakhir kali, air matanya luruh begitu saja. Zulham membantu sang adik untuk duduk tegak, mengelus sebentar pundaknya berusaha menenangkan bahu yang mulai bergetar hebat. Mak, apa betul tuh wajah ayah? Tanyanya tidak percaya, menatap lekat lukisan berukuran besar yang menampilkan sosok bersahaja berpeci hitam. Emak Inong memeluk bahu sang putri, mencium pipinya berkali-kali. Ya, Nak, dia ayahmu, yang menitipkan nama indah untukmu, tampan, kan sosoknya. Sangat mirip denganmu, rambut, dagu, bibir, semua sama. Ayah, Din merangkak, kedua tangannya terbentang memeluk figura berwarna kemasan. Oh, ternyata garis bawah tak macam nih wajah ayah. Sangat rupawan, pantaslah emak mau engkau nikahi. Zikri tergugu, tenggorokannya tercekat, melihat Din yang berulang kali mencium pipi, dagu, kening, sampai peci yang dikenakan sosok dalam lukisan. Ayah, Din tidak mampu berkata-kata, jemarinya menyusuri setiap senti lukisan ayahnya, sama sekali tidak ada yang terlewat. Zulham merangkul pundak ibunya, sebelumnya dia sendiri sudah puas menatap lekat sosok ayahnya, dirinya tidak jauh berbeda dari sang adik, sama sekali tidak ingat Bapak Syamsul, adapun dulu pernah dirawat, dibesarkan, dilimpahi kasih sayang, tapi umurnya kala itu masih begitu kecil, sehingga tidak memiliki kenangan apapun. Selepas kado lukisan Bapak Syamsul, kini Din dibawa ke samping rumah milik Wahyuni. Tepatnya pada hunian 2 lantai yang telah selesai pembangunannya. Mengapa kau bawa aku ke sini?
Mau menyuruhku menjadi pembantu di rumah gedong milik orang asing tuh, iya. Walaupun sesekali masih terdengar suara sedu sedan, tapi mulut Din tetaplah pedas. Astagfirullah, pikiranmu memang luar biasa, Din. Sangat sulit untukku menebaknya, sungut Zikri. Ayo masuk. Dirinya berjalan lebih dulu, tetapi kembali menoleh saat Din bergeming. Ini rumahku, yang khusus ku bangun untuk tempat tinggal kita bersama anak-anak. Itu pun kalau berhasil berkembang biak, sebab Dirini ragu bisa tidur denganmu, mengingat gerakmu lebih cepat daripada mulut, salah dikit langsung main banting. Din terbelalak, menatap antusias bangunan yang sebelumnya sering dijadikan bahan gosip dengan Nita serta Tari. Betul nih rumahmu, tapi, mengapa tak pernah terlihat dirimu di sekitar sini? Zikri menghela napas panjang, kembali melangkah mundur, sampai tepat di hadapan sang pujaan hati. Din, bila kita memiliki uang, maka hanya tinggal tunjuk, serta perintah, maka segala sesuatunya pasti berjalan sesuai keinginan kita. Paham, lain kali aku mau cakap yang luar biasa saja, biar hasilnya pun luar binasa. Ayo Zi buka pintunya, tak sabar awak jadi nyonya gedongan. Din lebih dulu mencapai teras berkeramik putih bersih. Cakap apanya tuh? Din begitu takjub melihat bagian dalam rumah yang sudah lengkap dengan perabotan, lebih kagum lagi warnanya sesuai dengan yang ia sukai. Warna asli batu bata, barang-barangnya juga dipadukan dengan warna tidak mencolok mata. Abis berapa pembangunannya nih? Dia menoleh menatap Zikri yang sedang memandang intens dirinya. Kenapa, kau tak berencana ingin ikut membantu meringankan biaya pembangunannya, kan? Tanyanya dengan nada tidak yakin. Taklah, cuma mau pamer, hahaha. Din tertawa lepas, dirinya duluan naik tangga menuju lantai atas. Akan ku usahakan tawa itu tetap bergema di rumah kita, Din. Kau tak perlu lagi merisaukan apapun, cukup berdiri di sisiku, bermanja, sesekali marah pun tak mengapa, asal jangan lagi melarikan diri, sampai aku sulit menjangkaumu. Zikri menyusul Din yang berdiri di balkon terhubung dengan kamar utama. Kau tahu, aku pernah mengatakan kepada keluarga ayah, bila suatu hari nanti pasti akan menjadi nyonya gedongan, dan hari ini terwujud. Walaupun hunian ini bukan aku yang membangun, dan atas namamu, tetap saja rasanya hati ini puas betul. Tak sabar ingin melihat macam mana reaksi mereka. Din menoleh ke samping, di mana Zikri merentangkan kedua tangan memegang sisi pembatas balkon. Apa kau tak risih dengan sifat materialistisku nih? Tanyanya lembut. Aku memang menyediakan semua nih, agar kau bisa sedikit menyombongkan diri ke orang yang tepat mendapatkan hal itu. Jadi, jangan sungkan, lakukanlah apapun yang membuatmu bahagia Din, tapi boleh aku minta satu hal. Tatapannya selembut nada suaranya. Apa? Tolong mulai sekarang libatkan aku dalam setiap rencanamu, jangan lagi bertindak sendirian. Cukup katakan bila ingin sedikit memiliki ruang, aku akan langsung paham. Tolong, kurangi hal yang membuat diri ini selalu dirundung cemas, Din, bisa, kan? Ajari aku cara mencintaimu, menyayangimu, serta kau ingin diri ini berlaku seperti apa, bersedia, kan? Tanyanya balik, dengan tatapan mata menghangat. Zikri menggeleng, tak perlu ada yang diubah, aku mencintaimu apa adanya. Mau kau cerewet, galak, sadis, suka membanting orang bila naik pitam, sering mencaci maki, tetap kusukai, Din. Sudah siapkan, melangkah ke jenjang pernikahan. Bersambung. 83. 3 minggu telah berlalu, hunian besar Zikri Ramadan dan Din, sedang dipenuhi tumpukan 1000 karung beras berat 10 kg, ada juga gula, minyak goreng, teh, kopi, mie instan, serta roti kering, dan telur. Para sahabat dari dua sejoli itu pun terlihat sibuk, memasukkan sembako ke dalam kardus, sedangkan anak mereka kebagian merusuh. Zayen, Cuneo, sini,
Ayo manjat. Intan si biang kerok tengah memanggil kedua sepupunya. Dirinya sendiri sudah bersiap memanjat pohon jambu biji yang tidak terlalu tinggi. Tin tin. Z menarik kaki Intan yang bergelantungan, berakhir gadis kecil itu terjatuh. Bukannya menangis, dia langsung berdiri lalu berlari mengambil plastik kresek hitam besar. Sini kau. Intan memasukkan kepala dan seluruh tubuh sang sepupu ke dalam plastik. Gadis cantik bermata coklat madu itu mengerti bila tali kresek tidak boleh diikat. Abang Iklam, sinilah. Panggilnya kepada sang ayah, meniru ibunya yang sering berucap demikian, sedangkan tangannya masih memegang plastik, di mana Z duduk tenang. Kenapa, nak? Sosok bersahaja, tampan serta penuh kasih sayang itu menghampiri sang putri. Tolong buang ke lawa-lawa. Astagfirullah Intan, abangnya diapakan? Ikram mengeluarkan keponakannya, yang langsung mendapatkan protes dari dua orang-orang sekaligus. Z menangis meminta dimasukkan kembali dalam kantong kresek, sedangkan Intan tidak terima hasil buruannya dilepaskan. Tobat aku lihat kelakuan anakmu, Tia. Ada saja temuan barunya, gerutu calon mempelai pengantin wanita, tangannya sibuk mengikat plastik berisi telur. Kalau tak macam tuh, bukan Intan namanya, sahut Mutia sambil mengelus perut buncitnya. Persiapan di pantai sudah betul-betul beres kan, Din? Tanya Amala, dirinya juga tengah hamil besar. Alhamdulillah sudah. Kalian tenang saja, ada juragan Byakta yang memantau langsung. Din beranjak, menumpuk kardus dengan lainnya. Kau tahu tak Kak? Semua warga desa kita bahkan kampung tetangga pada heboh membahas konsep pernikahan tak biasa nih. Sampai aku bingung mau menanggapinya bila diajak bergosip, Tari sedang menimbang gula pasir. Din mengangkat kedua bahu. Biarkan saja mereka berkicau. Jangan dipedulikan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan para sahabat yang benar-benar tulus semacam kalian nih. Tak munafik apalagi penuh iri dengki. Baru pertama kali dalam sejarah di wilayah transmigrasi, ada konsep pernikahan yang lain daripada lainnya. Din memilih melaksanakan akad dan resepsi di penginapan milik Juragan Byakta yang terletak di pantai pelosok kabupaten. Dia sama sekali tidak mengadakan pesta di kampung, dan hanya para orang tersayangnya saja boleh ikut menyaksikan acara sakral serta hari bahagianya. Namun, Zikri Ramadan tetap ingin berbagi kebahagiaan. Dirinya membagikan 1000 sembako ke rumah warga desa bahkan sampai kampung tetangga. Bila dulu Agam Sidik mengadakan pesta rakyat, kini Zikri Ramadan berbagi sembako sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilannya mempersunting wanita pujaan hati. 2 hari menjelang hari pernikahan Din dan Zikri Ramadan, truk milik Agam Sidik telah terparkir di pinggir jalan utama. Mobil pribadi Zikri, Ikram, Hasan, pun berjejer rapi, siap membawa penumpang ke wilayah wisata pantai berpasir putih berair jernih. Apalagi tuh yang hendak dibawa, Mak? Mengapa tak sekalian rumah kita diangkut serta, biar macam keong? Ayek terlihat kesal, wajahnya begitu masam, melihat kelakuan ibu dan bapaknya yang sibuk dengan barang-barang. Cerewet betul kau. Membantu tak, tapi muncungmu menganga terus. Nida sedang mengangkat ceret, tikar, dan termos. Sedangkan sang suami membawa kompor sumbu sambil memanggul pisang matang 1 tandan. Sudahlah Yek, kita cukup jadi penonton saja. Lagi pula nanti di pantai pasti ramai orang, berbaur saja kita dengan mereka. Biar para orang tua sulit mengenali anaknya. Danang menepuk pundak sang sahabat, dirinya sudah menyerah. Aneh betul memang orang tua kita tuh, siapa hendak menikah, mereka pula yang paling sibuk. Masa, jam 2 dini hari wajahku sudah diciprati air, dipaksa bangun dan disuruh mengupas kelapa. Bukan main memanglah, gerutu Rizal, mereka bertiga duduk di atas batu kerikil pinggir jalan. Din sudah memperingati, bila tidak perlu membawa apa-apa, segala sesuatunya sudah tersedia. Cukup bersedia ikut serta memberikan doa.
Tapi, bagi orang tua para trio cebol yang berpikiran sederhana, apalagi ini baru kali pertama menghadiri pernikahan konsep ala-ala kota, jelas mereka tidak paham, takut terlalu membebani biaya pengeluaran sang mempelai. Jadi, apa yang bisa dibawa sebagai bentuk meringankan, yang mereka angkut serta, kebetulan naik kendaraan truk pula. Astagfirullah, Kak, kalian mau minggat atau apa? Mengapa segala ember cucian pun dibawa serta? Din berseru seraya memijit pelipisnya, menatap isi dalam truk yang seperti membawa barang pindahan. Kita kan 4 hari di sana, menumpuklah baju kotor, jadi sudah benarlah kalau membawa papan cucian dan ember, sangga ibunya Ayek. Betul tuh Din, aku juga bawa 2 ekor ayam jago, nanti kita potong di sana. Tak ketinggalan panci rebus, dan kuali untuk memasaknya. Bumbu dapur pun ku bawa komplit, timpal ibunya Danang, yang sudah duduk di atas karpet bak truk. Aku juga bawa sayur pakis, kangkung, genjer, sama ikan gabus telah digoreng, nanti tinggal menanak nasi, dan menumis sayur saja. Jadi, tak payah memikirkan soal perut lapar, ibunya Rizal pun tidak mau ketinggalan. Din nyaris menangis, dia bingung kala ingin meledakkan emosi, belum juga hilang sakit kepalanya, para anak kecil biang rusuh berteriak nyaring. Ayo lali macam babi hutan. Intan berlari seraya kalungan ban dalam mobil pickup yang sudah dipompa. Tunggu, empengku jatuh. Zain yang kalungan ban bebek berwarna kuning, berusaha jongkok demi memungut kompengnya, tapi berakhir dirinya terjungkal dikarenakan tidak bisa menjaga keseimbangan. Sang kembaran langsung menepuk mulut abangnya agar suara tangisnya berbunyi seperti nyanyian. Yang paling normal Siron anak sulungnya Wahyuni, berjalan anggun tanpa membawa barang antik seperti para sepupunya. Astaga, aku mau nikah bukannya mengadakan orkestra. Kembalikan semuanya. Teriakan menggelegar Din, membuat para kaum Adam bergerak cepat. Berakhir trio cebol kena getahnya, mengembalikan barang bawaan para orang tua mereka. Setelah drama tadi, kini kendaraan mulai melaju. Di dalam truk ada keluarga trio cebol, Tari, Nita, dan para bocah kematian bersama pengasuh mereka. Din ikut bergabung, sedangkan truk dikemudikan oleh Zikri, ditemani pemuda yang dulu membantu memisahkan Zulham kala bergelut dengan adiknya. Nur Amala naik mobil sendiri bersama sang suami, dikarenakan dia sedang hamil 7 bulan, begitu juga dengan Mutia. Wahyuni sendiri memerlukan ruang lebih nyaman sebab punya bayi umur 4 bulan. Para laki-laki suami si Tari, Nita, dan 2 pemuda suku Jawa yang termasuk dalam tim penggerebekan Fikar, juga ikut pergi, ada juga 2 pria desa Din. Mereka bekerja di perkebunan karet Zikri, dimintai untuk menjadi sopir pengganti. Para orang tua, naik mobil Zikri, disopiri oleh Zulham, serta Pakcik penjaga warung Agam Sidik, sang istri pun ikut serta. Iring-iringan kendaraan roda 4 itu begitu mencolok mata, para anak kecil berlarian mengikuti sambil berteriak. Orang dewasa berseru seraya memanjatkan doa semoga acara pernikahan Din dan Zikri berjalan lancar. Assalamualaikum, ini ada paket sembako dari calon manten. Sosok tua renta, berjalan perlahan sambil berpegangan pada tongkat sebagai penopang berat badannya. Siapa? Dari Dinkah? Bersambung. 84. Siapa? Dari Dinkah? Neckblade bertanya lirih. Netra tuanya menatap satu karung beras dengan berat 50 kg, 1 papan telur, dan ada 3 dus besar berisi sembako. Iya, Nek, beritahu pemuda desa Jamur Luobok, temannya telah selesai meletakkan sembako di teras rumah Neckblade. Ini ada bingkisan juga, tapi, tak tahu isinya apa. Kami hanya diberikan amanah saja. Menyodorkan tas lumayan besar, lalu mereka pamit pulang. Tangan Neckblade gemetar kala menggenggam tas yang talinya disimpul erat. Ai yang sedari tadi mengintip melalui kaca jendela, memilih keluar dan menghampiri ibunya. Mereka masih menganggap kita ya, Bu. Walaupun tak diundang,
tapi tetap mengirimkan sembako. Neckblade mengangguk, air mata menetes begitu saja. Tidak menyangka menantu yang dia sakiti serta sia-siakan, dan cucu tak dianggap ada olehnya, masih mengingatnya kala mereka sudah bahagia. Nanti, kalau mereka sudah selesai pestanya, mau tak dirimu menemani ibuku untuk meminta maaf langsung? Ditatapnya penuh harap wajah lusuh putrinya. Itu pula yang aku pikirkan, Buk. Tak mengapa bila mereka enggan memaafkan, diusir pun aku ikhlas. Karena memang kita begitu jahat, apalagi terhadap Kak Inong dan Din. Ai merangkul pundak ringkih ibunya. Assalamualaikum, sembako dari siapa, Buk, Nek? Din dan Zikrikah? Winda meletakkan cangkul yang dia panggul, dirinya baru pulang dari ladang. Iya, Nak, ini juga ada bingkisan, ayo kita buka sama-sama. Ai berkata dengan netra berkaca-kaca. Mereka mulai menarik lakban, berseru histeris kala melihat isinya. Mengapa banyak kali? Aku lihat kemarin punya tetangga, jumlahnya sangat jauh dari ini, ujar Winda. Neckblade dan Ai saling merangkul, suara tangis mereka terdengar lirih nan pilu. Masuk saja, tak payah ikut membantu, biar semua sembakonya saya yang mengangkat. Belum juga istirahat setelah seharian di ladang, tapi Tony langsung sigap memanggul karung beras. Mak Ramlah sudah makan belum, Buk? Winda menanyakan ibu dari mendiang sahabatnya, Suci. Hanya sedikit, tadi muntah-muntah lagi. Sepertinya masih masuk angin. Kapan ya kita punya uang lebih agar bisa membawanya berobat? Ibu tak tega melihat kondisinya, hari-hari hanya termenung dengan tatapan mata kosong. Ai duduk di lantai beralaskan tikar, bersandar pada dinding. Winda menghela napas panjang, mengedarkan pandangannya pada ruangan yang dulu berisi barang-barang mewah, kini kosong melompong, semua telah dijual untuk membayar denda dirinya dan Tony, membiayai pengobatan Neckblade yang 2 tahun lalu terkena stroke ringan. Mereka juga ditipu mentah-mentah oleh Idris, ayahnya sendiri. Idris sang menantu idaman, ternyata sosok kejam tidak berhati nurani, diam-diam mencuri sertifikat 2 kebun karet lalu menggadaikannya kepada lintah darat. Uangnya dibuat judi sabung ayam dan main togel. Neckblade yang kala itu kesulitan uang, jelas tidak sanggup membayar bunganya, berakhir kebun diambil alih. Winda, Tony, dan Ramlah, baru setengah tahun lalu kembali ke kampung halaman mereka. Sini duduk, Big. Winda berdiri, membantu Ramlah duduk. Wanita yang kesehatan mentalnya terganggu itu hanya menurut tanpa bersuara sedikitpun. Ramlah, begitu terpukul kala sang putri meninggal dunia akibat overdosis obat penenang, mereka kecolongan tidak mengetahui kalau Suci meminum belasan butir pil sekaligus. Berakhir nyawanya tidak dapat tertolong. Belum hilang masa berduka, kabar menyakitkan kembali menghantam Ramlah. Sang putra dihukum 17 tahun penjara, dengan denda selangit, sebab fikar narapidana narkotika golongan 1. Yang mana bukan cuma pemakai, tetapi juga seorang pengedar. Sementara Indri, mantan istri Zulham, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, 2 tahun lagi dirinya bebas. Para orang pemberi luka di kehidupan Din, satu persatu tumbang, mereka menuai apa yang ditanam, tidak lagi berharta apalagi bertahta, yang ada dipandang rendah. Sementara Din, yang dulu dijuluki wanita pembawa sial, kini mulai berjaya, mereguk bahagianya. Neckblade membuka tas bingkisan, matanya terbelalak kala mengenali surat sertifikat kebun karet yang dulu direbut oleh Zulham. Bukan cuma itu saja, ada amplop putih, jemarinya bergetar hebat kala membuka dan mendapati pecahan uang 50 ribuan ada 10 lembar. Masya Allah, Ai tergugu, tangannya tidak berhenti bergetar, bahkan menjalar sampai sekujur tubuh. Kita bisa membawa Ramlah berobat, Buk. Neckblade dan lainnya mengangguk setuju. Tapi, apa ya kita pantas memiliki kebun yang sebetulnya memang milik Zulham? Tanyanya seraya menghapus lelehan air mata. Besok bila mereka telah pulang, biar saya yang bertandang, Nek.
Menanyakan lagi apa maksud pemberian nih, bila kedapatan raut tak ikhlas, lebih baik kita kembalikan. Alhamdulillah, upah mocok-mocok di kebun orang, cukup buat kita makan sehari-hari, ujar Tony sang kepala keluarga. Dialah tulang punggung di rumah Tuan Neckblade, bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan, sang istri juga sering membantunya. Harus itu, jangan lagi tamak memakan yang bukan hak kita, apalagi merebut milik anak yatim. Neckblade memasukkan lagi sertifikat tadi ke dalam tas, dan memberikan uang pemberian Zikri kepada Ai. Gunakanlah uang ini untuk membawa Ramla berobat, dia sudah tidak memiliki siapa-siapa, hanya kita tumpuannya. Sementara di pelosok pantai kabupaten, iring-iringan mobil mulai memasuki area parkir, satu persatu penumpang turun. Betul Tatu calon pengantin beserta keluarganya. Kok, macam gembel semua. Penampilannya sama sekali jauh dari kata orang berada, cibir seorang resepsionis. Ia dan sang rekan menatap jauh pada rombongan Din yang baru saja turun dari truk. Saya mempekerjakan kalian bukan untuk menghina sesama makhluk hidup, tapi beramah tamah ke semua pengunjung. Kedua wanita tadi seketika menoleh ke belakang, betapa terkejutnya mereka mendapati pemilik penginapan berdiri dengan raut datar, tatapan baklang. Juragan, maafkan kami. Ucapan permintaan maaf itu diiringi dengan getar tubuh yang begitu kentara. Juragan Byakta sama sekali tidak menatap dua pegawainya, melainkan memandang lurus ke depan. Mereka tuh lebih penting daripada pejabat daerah. Jadi, nasib kalian tergantung bagaimana tanggapan mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Sosok tinggi tegap, berambut berwarna coklat tua itu melewati dua wanita tadi begitu saja, sama sekali tidak menghiraukan cicitan permintaan maaf. Macam mana nih? Mengapa kita sama sekali tak menyadari kehadiran Juragan Byakta? Tanyanya begitu takut, hampir semua orang wilayah pelosok mengenal sosok pria sangat matang itu. Pemilik perkebunan sawit, penginapan, dan tuan tanah. Namun, tidak ada yang mengetahui kehidupan pribadinya, dia sangat rapat dalam menutup dan menyembunyikan, begitupun tentang statusnya. Kakek tua, kami datang. Begitu diturunkan dari bak truk, Intan langsung berteriak kala melihat Juragan Byakta. Astagfirullah, nak, tak elok macam tuh. Ikram mencoba menahan sang putri, tapi kalah cepat. Intan melesak bak anak panah, berlari dan menabrak kaki Juragan Byakta. Anak cantik, tambah manis saja nih bibir kala berucap ya. Juragan Byakta menggendong dan melambungkan Intan. Hahaha. Aku mences. Tawanya dengan mulut terbuka lebar, menyebabkan air liur menetes di baju kemeja Juragan Byakta. Tiba waktunya akad nikah digelar, di lantai 2 penginapan dengan latar pemandangan lautan biru terbentang luas. Zulham duduk di hadapan sang mempelai pengantin laki-laki, menjabat erat tangan Zikri, di sebelahnya ada Pak Penghulu. Demi menebus rasa bersalah karena dulu telah memaksa Din menikah dengan Fikar, kini dirinya memutuskan untuk menikahkan langsung sang adik. Ananda Zikri Ramadan bin Toku Fatlan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan adik kandung saya yang bernama Din binti Syamsul, dengan mas kawin seberat 3 mayam, dan mahar 1 buah rumah berlantai 2, 7 hektar kebun karet, dan uang senilai Rp500.000 dibayar tunai. Tunggu, tak salahnya tuh jumlah maharnya. Bersambung, 85. Tunggu, tak salahnya tuh jumlah maharnya. Din yang menunggu di salah satu kamar utama, tepat bersebelahan dengan ruangan terbuka, terpekik kecil kala mendengar jumlah mahar yang dibacakan oleh abangnya. Baru segitu, dah menganga mulut Kak Din. Menyesal tak dirimu. Mengapa nggak sedari dulu menerima pinangan Bang Zikri coba? Kan, tak perlu bersusah payah, tinggal iakan ajakan nikah darinya, langsung naik pangkat jadi nyonya. Ini malah pakai acara tunangan dulu dengan laki-laki pelin-pelan macam Yudi Pao, cibir Mutia dengan tatapan mata mengejek. Kau tuh bisa diam tak? Aku lagi membayangkan nih, bila kebun karet seluas 7 hektar,
hasil sekali timbang getahnya dapat berapa rupiah ya? Din melepaskan genggaman tangannya dari sang sahabat, jarinya mulai berhitung. Astagfirullah, Din. Zikri itu hendak mengucapkan ijab kabul, bisa-bisanya kau malah menghitung hasil panen. Amala menggelengkan kepalanya, menatap tidak percaya pada sang sahabat. Plak, gara-gara kau nih, Tia. Jiwa materialistisku langsung meronta-ronta. Din memukul lengan ibu hamil yang duduk tepat di sebelahnya. Bisa diam tak kalian? Dengarkan tuh si Zikri. Siapa tahu nama wanita lain yang dia sebut. Titah Wahyuni. Saya terima nikah dan kawinnya Din binti Syamsul dengan mas kawin tersebut dibayarkan tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah, sah jua Kak Din jadi nyonya gedongan. Bila nanti Tia kekurangan uang, bisalah merampok brankas kakak, goda Mutia. Memang bandit kali kau, Tia. Din mencubit sayang pipi Mutia, air matanya tiba-tiba mengalir begitu saja. Sungguh aku tak pernah menduga, dinikahi dengan mahar begitu luar biasa. Dulu, merasa sangat terhina hanya dihargai 500 rupiah, tapi kini... Wanita berbaju kurung putih dengan hijab senada itu menggigit bibir agar isak tangisnya tidak lolos. Kenangan sewaktu dinikahi oleh Fikar melintas begitu saja. Dulu dia hanya mengenakan pakaian lusuh, tanpa mas kawin, tangannya pun tidak terdapat lukisan daun pacar. Kini semua kesakitan, kesedihan masa lalu, digantikan berkali-kali lipat oleh sang suami, Zikri Ramadan. Lihatlah hiasan tanganmu Din. Sungguh indah, gaun pengantinmu pun sangat mempesona, hari ini kau sungguh Masya Allah cantiknya. Dirimu memang layak mendapatkan laki-laki hebat seperti Zikri Ramadan, pemuda soleh, yang begitu memuliakan ibumu. Memuliakan ibumu, berbahagialah lagi, lupakan masa lalu. Ambil hikmahnya, buang buruknya. Amala membingkai wajah sahabatnya, memberikan kecupan sayang di kening. Wahyuni pun berdiri, menarik lembut tangan Din. Ayo kita temui pemuda yang sudah sabar menunggumu sekian tahun, sampai dirinya berada di titik ikhlas. Kuharap, penantian panjangnya berbuah manis, dengan kehidupan rumah tangga kalian yang harmonis, amin. Mutia mendongakkan wajah, berusaha tidak menangis, tetapi gagal, air matanya terjun bebas. Aku saksi hidup bagaimana kakak terlatih, terjatuh, terjungkal bahkan terguling demi melewati cobaan bertubi-tubi di masa lalu. Satu pintaku dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Ya Rab, tolong berikan kekuatan bagi sahabat rasa saudara hamba, sampai dirinya lolos ujian darimu. Alhamdulillah, hari ini Tuhan kabulkan doa Tia. Selamat menempuh hidup baru Kak, semoga bahagia selalu, amin. Din berdiri memeluk satu persatu sahabatnya, air matanya kembali menetes, tapi kali ini tangis bahagia, bukan lagi derita. Masya Allah, terima kasih ya Rab. Tiada yang lebih membahagiakan daripada hari ini, kala hamba berhasil menikahi wanita mempesona tuh ya Allah. Zikri mengusap sudut matanya, tetapi tetap saja air matanya kembali membasahi pipi. Ayah, Ibu, lihatlah mantu kalian. Cantik bukan? Dia begitu tangguh, tapi hatinya rapuh. Doakan anakmu nih, semoga bisa menjadi suami bijaksana, penuh kasih, sehingga dirinya tak lagi kekurangan kasih sayang. Assalamualaikum, Nyonya Ramadan, Zikri berucap lembut, netra basahnya menatap penuh rasa kagum. Din nyaris tidak mampu menjawab, tenggorokannya terasa tersumbat, serta matanya kembali berkaca-kaca. Waalaikumsalam, menerima uluran tangan sang suami yang ingin membantu untuk duduk tepat di sisinya. Pak penghulu menyodorkan bolpoin dan juga buku nikah, bergantian Zikri dan Din menandatangani, setelahnya akan saling menyematkan cincin, lalu salim. Boleh, tanyanya dengan suara selembut beludru. Ya, Din mengulurkan tangannya, perlahan tapi pasti jari manisnya tersemat cincin polos yang di dalamnya terukir nama sang suami. Giliran Din meraih jemari tangan suaminya,
Walaupun sudah belasan kali latihan agar tidak gugup dengan menggunakan tangan Mutia, tetap saja ujung jarinya bergetar dengan debar jantung mulai menggila. "Sayang," panggilnya lirih dengan manik menatap hangat, sebelah tangannya menahan lembut lengan bawah milik sang istri. Pelan-pelan saja, agar gugupnya berkurang. Din menurut, menghela napas panjang, mulai memasukkan ring cincin. Kali ini ia berhasil. Alhamdulillah, pada salah kursi telah dihias sedemikian cantik di pojok ruangan, Mutia mencibir abis sahabatnya. Lagaknya tak akan gugup, tapi seluruh badan bergetar hebat macam orang kena stroke ringan. Nur Amala tidak berani menanggapi, dikarenakan dirinya dulu lebih parah gugupnya daripada Din, bila tetap bernyali. Yang ada nanti disindir habis-habisan oleh adik iparnya. Din mencium punggung tangan lelaki yang baru saja menikahinya. "Semoga engkau selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, wahai suamiku." Begitu lembut Zikri Ramadan mencium pucuk kepala sang istri. "Ku hapus jejaknya, sekarang dan seterusnya hanya diri ini yang akan menyentuhmu, duhai kekasihku." Momen sakral itu diabadikan oleh fotografer profesional, dan juga divideokan. Hampir semua pasang mata meneteskan air mata, manakala menyaksikan kedua mempelai kini telah sah menjadi suami istri, terlebih bagi mereka yang menjadi saksi perjalanan cinta penuh perjuangan seorang Zikri Ramadan dalam menggapai Din. Para anak kecil masih dalam keadaan aman terkendali, sebab mulut mereka disumpal dengan makanan manis. Bagi Intan, Zishan, Zain, Siron, yang dibatasi makan permen, coklat, hari ini merasakan apa itu namanya merdeka. Lain halnya dengan anaknya Tari, Nita, yang tidak dibatasi makan manis, berakhir gigi mereka gigis dan ompong. Acara sungkeman pun berjalan lancar. Din bersimpuh memohon maaf kepada sang ibu, Mak Syam, Nya Zainab, serta sang abang. Begitu juga dengan Zikri yang melakukan hal sama. Setelahnya Zikri menggandeng tangan istrinya untuk meminta doa restu kepada paman dari pihak ibu, yang mana ayah dari staf rumah sakit kecamatan. Pak Lurah sendiri, paman dari pihak ayah, tidak datang, begitu juga dengan sang sepupu, Bidan Rani. Mereka memutuskan hubungan dikarenakan Zikri mengambil alih semua aset warisan orang tuanya, hanya meninggalkan sedikit yang mana memang hak mereka. Ruangan lumayan luas sampai ke balkon dihias sedemikian cantik, bunga segar tertata rapi. Din menggunakan jasa WO terdekat, kenalan si Nirma, adiknya Amala. Untuk riasan wajah, dirinya merias sendiri dengan dibantu ketiga sahabatnya, gaun pun hasil jahitan tangan Nur Amala. Semua orang yang ikut terlihat gembira, mereka begitu nyaman tanpa merasa risih. Dikarenakan Din memang sengaja membuat acara untuk bersukaria tanpa adanya aturan harus begini begitu. Penginapan pun ditutup untuk umum, agar para tamu yang jumlahnya tidak seberapa itu bisa leluasa menikmati hidangan, sekaligus hiburan, contohnya seperti trio cebol. Mereka hendak tampil menyanyikan lagu kebanggaan. Tiba-tiba, Netra Mutia membulat kala melihat sosok wanita yang fotonya ada dalam daftar hitam layaknya mangsa buruan. Bukankah tuh boneka Susan? Bersambung. 86. Pada panggung pendek berukuran tidak seberapa luas, berada di ujung dekat pembatas balkon dengan pemandangan langsung bertemu lautan lepas yang airnya seperti berkilau tertimpa sinar matahari. Ayek, Rizal, Danang, naik ke atas panggung, diiringi sorakan para warga desa termasuk orang tua mereka sendiri. "Awas ya kalian, bila nyanyi yang aneh-aneh lagi." Sang pengantin wanita berteriak sangat tidak anggun, menuding ketiga remaja berumur 14 tahun. "Tenang kakak, kami tahu aturan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi," ucap Ayek Jumawa menggunakan mikrofon. "Kok perasaanku tak enak ya? Biasa insting seorang ibu tuh kuat kan, Weber?" Nida memegang dadanya, melirik tajam sang anak yang sudah bersiap untuk bernyanyi dengan diiringi musik anggota band. "Ayek, turun kau, tak usah bernyanyi.
Nanti gendang telinga kami pekak. Nida berkacak pinggang, tapi terlambat. Alat musik sudah dimainkan. Mamaku yang hari ini cantiknya macam bidadari, harap duduk tenang lagi ya mak. Cukup dengarkan bakat terpendam anakmu nih. Dengan gaya bak vokalis handal, Ayek memetik senar gitar. Jangan marah kalau ku goda garis bawah sebab pantas kau digoda gelombang risal. Salah sendiri kau manis garis bawah punya wajah teramat manis gelombang danang. Wajar saja kalau ku ganggu garis bawah sampai kapanpun ku rindu gelombang Ayek. Lepaskan tawamu nona garis bawah agar tak murung dunia gelombang risal. Engkau baik garis bawah engkau cantik garis bawah kau wanita garis bawah aku cinta garis bawah aku puja gelombang danang. Kau betina garis bawah bukan gombal garis bawah aku yang gila gelombang Ayek. Judul, Mata Indah Bola Pimpong. Sorakan terdengar riuh, gelak tawa membahana. Ketiga ibu para remaja trio cebol menyembunyikan wajahnya di atas meja, tertutup lengan mereka sendiri. Betul kan ku cakap tadi, anak tuh memang ajaib betul. Nida mendongak menatap sang suami. Cepat kau selamatkan harga diri keluarga kita, Bang. Jangan sampai anak bujangmu melantunkan tembang ngawur lagi. Tak apalah, biarkan saja. Lagi pula lagu yang dia nyanyikan cukup bagus dan menghibur, tolaknya, langsung melangkah menjauh, menghindari kata-kata mutiara sang istri. Sang pengantin pria turun dari pelaminan berukuran kecil, hanya ada sofa busa panjang cukup untuk 2 orang saja, sebagai formalitas semata. Nyatanya sepasang suami istri itu lebih memilih bergabung dengan para sahabat mereka. Zikri mengeluarkan dompet mengambil uang 50 ribuan 3 lembar. Weber, aku suka lirik terakhirnya, ulangi lagi ya. Kau betina garis bawah bukan gombal garis bawah aku yang gila, sampai nyaris tak bernapas lalala. Ah, sambil mengambil uang saweran, Ayek menambahkan sendiri lirik terakhir. Ikram, Agam, Hasan, maju bersamaan. Memberikan uang dengan nilai yang sama seperti Zikri. Alhamdulillah, rezeki anak soleh, ucap serempak trio cebol menggunakan mikrofon. Melihat para abang mereka mendapatkan uang saweran, Intan, Zishan, Zain, Siron, bersamaan berlari naik pentas. Para wanita, terutama Din yang memilih duduk di antara para sahabatnya, berulang kali menggelengkan kepala. Kak Din, panggil Tari, menatap dengan penuh rasa haru. Terima kasih ya, berkat kakak, aku yang tak pernah pergi jauh, bisa melihat indahnya pantai itu seperti apa. Anakku pun begitu senang. Semoga rumah tangga kakak, sakinah mawadah warahmah, amin. Hal yang sama pun diucapkan oleh Nita, mereka yang terlahir dari keluarga berekonomi pas-pasan, tinggal di wilayah terpencil jauh dari keramaian kota. Jangankan bisa wisata, untuk makan saja sudah syukur alhamdulillah. Tapi, semenjak bekerja di tempat Agam Sidik sebagai penjahit, ekonomi mereka mulai membaik. Namun, tetap belum berani menggunakan uang untuk jalan-jalan, sebab memiliki anak kecil, belum lagi menanggung biaya kedua orang tua serta mertua. Jadi, dengan diajak ikut ke acara pernikahan sahabat mereka ini, sungguh hadiah luar biasa. Ibu dari trio cebol pun mengungkapkan rasa terima kasih yang sama, menatap haru bahkan meneteskan air mata. Din tidak kuasa menahan laju bening yang meluncur begitu saja. Inilah alasan utamanya mengapa mengadakan pesta lain daripada lainnya, bila diadakan di kampung. Para sahabatnya tentu tidak bisa sepenuhnya menikmati. Mereka akan sibuk membantu di dapur, serta bagian lainnya. Namun, suasana haru biru itu dirusak oleh si biang rusuh, yang menyanyikan lagu luar biasa. Bulung kakek Yakta, mencuap di jendela. Kakek tua gigi tak ada, kakek sini ke garis bawah. Ikram mengangkut anaknya dari atas panggung. Tersenyum begitu aneh, antara malu serta tidak enak hati.
menatap sungkan pada juragan Byakta yang tertawa terpingkal-pingkal. Alamak, tak perlu tes DNA, si Intan 100% keturunanmu, Tia. Din memukul pundak sahabatnya yang asik mengunyah buah semangka. Biarkan bapaknya yang turun tangan. Aku menyerah kalau sudah menyangkut Intan. Betul-betul anak ayah dia tuh, ujar Mutia, yang dibalas tatapan sengit Din. Oma Inong, Mak Syam, Nyak Zainab, tertawa sampai sudut mata mereka membasah. Alhamdulillah sekali ya, di umur yang sudah tua nih, kita diberikan nikmat, kebahagiaan tak terkira oleh Tuhan. Masih berkesempatan menemani tumbuh kembang para cucu kita. Nyak Zainab yang duduk di tengah mengambil tangan kedua sahabatnya, lalu menggenggamnya. Oma Inong mengeratkan genggaman mereka. Aku lebih bersyukur lagi, Allah Maha Baik, menyatukan kembali keluarga kami yang sebelumnya bercerai-berai. Allah kirimkan hadiah luar biasa berupa menantu seperti Zikri Ramadan. Sungguh, ungkapan kata saja takkan cukup menggambarkan rasa bahagia nih. Terima kasih atas segala nikmatmu ya Rab. Tiba-tiba netra Mutia membulat kala melihat sosok wanita yang fotonya ada dalam daftar hitam layaknya mangsa buruan. Bukankah tuh boneka Susan? Mengapa dia ada di sini, Kak? Mutia menepuk tangan Din, netranya masih menatap tajam sosok Susan yang berjalan mendekati mereka, bersama dengan rombongan Jeng Nina. Dia tuh Susan yang kuceritakan tempo hari, mantannya si Yudi. Din berdiri hendak menyambut ibu angkatnya. Tak bisa dibiarkan nih, kakak tahu tak, dia tuh yang godain Bang Ikram, memang betina gatalnya tuh. Mutia hendak berdiri, tapi dicegah oleh Din. Jangan sekarang, nanti malam saja. Mereka menginap di sini, besok baru pulang. Nah, kau pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Aku mendukungmu memberikan pelajaran tak terlupakan kepadanya. Din kembali melangkah, tapi tangannya langsung digenggam mesra oleh sang suami, yang antisipasi agar tidak ada lagi percikan api asmara dari si Yudi. Dia dengar dari Ikram, kalau mantan tunangan istrinya itu belakangan ini terlihat seperti orang frustasi. Selamat ya sayang, Jeng Nina memeluk hangat Din. Mau tidak mau, Zikri melepas tautan tangan mereka kala sang istri membalas pelukan hangat itu. Netranya menatap pada pemuda berpakaian kemeja serta celana bahan, yang memandang sendu ke arah Din. Terima kasih, Mak. Terima kasih telah bersedia hadir. Din melerai pelukan mereka, menatap haru. Nah, Papa Pram membuka kedua tangannya, langsung disambut oleh Din. Dipeluknya penuh kasih sayang wanita yang sebelumnya berstatus calon mantu, kini menjadi putri angkat. Semoga Yang Maha Esa melindungi pernikahanmu, melimpahi keberkahan serta kebahagiaan. Amin. Din melerai pelukan, memegang lengan pria bijaksana yang mengenakan baju batik lengan panjang. Terima kasih, Pak. Kemudian Papa Pram dan istrinya menyalami Zikri, mengucapkan selamat serta memberikan doa terbaik. Din, selamat ya atas pernikahan mendadak Muni. Tak kusangka kau begitu cepat mendapatkan pengganti. Tangannya terulur, meminta disambut, tapi bersambung. 87. Din tidak menyambut uluran tangan sang mantan, dia memilih menangkupkan telapak tangannya, tanpa menatap, mengucapkan kalimat menohok bagi hati Yudi. Terima kasih. Bila Allah telah berkehendak, kita para hambanya bisa apa? Selain mengikuti jalannya sang takdir. Lagi pula, mau sampai kapan menunggu seseorang yang masih tenggelam di lautan kenangan sang mantan? Hidup nih maju ke depan, kan? Bukan mundur, apalagi hanya berhenti di situ saja. Lalu, apa salahnya bila diri ini menerima sosok yang pasti, tanpa banyak basa-basi langsung menikahi? Yudi menarik kembali tangannya, suasana hangat tadi berubah menjadi canggung. Untung saja Jeng Nina dan Papa Pram sudah tidak ada di sana. Hanya tinggal Zikri yang berdiri di belakang sang istri, serta Susan berada di samping Yudi. Selamat ya Din, kau memang pantas mendapatkan tipe biasa saja,
takkan cocok bila bersanding dengan Yudi yang berpendidikan tinggi, mana seorang jaksa muda lagi. Bukannya mengulurkan tangan, Susan malah bersedekap tangan, menatap Pongah. Dalam hati Din ingin menyemburkan tawa, tapi lingkaran tangan di pinggangnya berhasil membuat kinerja jantungnya menggila. Terima kasih atas ucapan selamatnya. Betul, saya memang orang biasa saja, pendidikan pun cuma magister hukum MH. Seorang pengangguran lagi, yang kerjanya cuma mengawasi para pekerja di perkebunan milik sendiri. Jadi, hanya sayalah kandidat paling cocok bersanding dengan wanita mahal macam Dini. Zikri mengelus pinggang ramping sang istri, tidak menyadari kalau si empunya tengah kesulitan bernapas. Wajah Susan merah padam, jelas dia malu, tapi mencoba menyembunyikannya dengan menarik lengan Yudi untuk menjauh dari pasangan pengantin baru itu. Entah karena nyaman atau lupa, apa memang disengaja, bukannya melepas rangkulannya, Zikri malah mengayunkan langkah dengan tangan tetap di pinggang Din. Sama sekali tidak ada kata, tapi wajah mereka sama-sama bersemu merah. Dua insan itu memasuki kamar pengantin mereka, di mana sudah ada seorang fotografer profesional dan juga asistennya yang akan melakukan sesi foto di dalam kamar bertirai putih. Duduk di sofa dengan saling berhadapan ya. Kakak tolong ulurkan tangan kirinya, dan abang mohon silangkan kaki, lalu tatap lembut istrinya sembari mencium tangan, maaf, apa telah mengerti. Tidak ada yang menjawab, tapi mereka bergerak sesuai instruksi. Bukan hanya menatap lembut, tapi penuh cinta yang sengaja tidak ditutupi. Zikri memandang lekat netra coklat milik sang istri yang pipinya seperti warna buah peach. Bibirnya menyunggingkan senyum seraya berkata dengan nada menggoda. Napas sayang. Din yang biasanya selalu tampil berani, ceplas-ceplos, saat ini berubah seperti gadis pemalu. Andai ada Mutia, sudah habis dia dikatai. Sempurna, seru sang fotografer kala telah mendapatkan hasil bidikan yang diinginkan. Setelah selesai sesi foto, mereka pamit undur diri. Zikri pun langsung mengunci pintu kamar hotel. Di dalam kamar pengantin, dua insan itu kini terlihat saling canggung, tidak ada yang berani bersuara, masing-masing duduk di sofa serupa, tapi pandangan mereka entah kemana. Suara vokalis band yang menyanyikan lagu Kangen milik Dewa 19, berhasil meningkatkan kecanggungan. Semua kata rindumu, semakin membuatku tak berdaya. Menahan rasa ingin jumpa, percayalah padaku aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan, yang terpendam. Panggilnya teramat pelan. Ya, kenapa, tak jadi. Din kembali menutup rapat mulutnya, memilih menatap tirai transparan jendela. Din, boleh aku meminta sesuatu? Meski ragu, dirinya mencoba peruntungan. Menggenggam jemari wanita yang saat ini menatapnya. Aku dan kau bukan lagi satuan, tetapi sudah menjadi kesatuan. Bisa tak, kita mengganti panggilan? Apa? Menatap pada tautan jemari mereka. Bila berkenan, dan kau tak keberatan, aku ingin dipanggil abang. Bersediakah? Mengapa harus abang? Kening berkulit mulus itu sedikit mengerut. Lantas, nyamannya apa? Zikri menggeser posisi duduknya, menjadi tidak berjarak dengan sang istri, jari telunjuknya yang kosong, menaikkan dagu Din, sampai wajah mereka sejajar dan langsung saling tatap. Bukan hanya dirimu yang canggung akan status baru nih, apalagi kita sebelumnya sudah terbiasa berlindung di balik hubungan persahabatan, telah saling mengenal puluhan tahun lamanya, sedikit banyaknya aku mengetahui serta mengenal bagaimana dirimu. Begitupun denganmu. Tapi, mari kita coba melangkah lebih dekat lagi, menghilangkan jarak yang terbentang, meruntuhkan tembok penghalang, aku dan kau, menjadi kita, mau, kan? Din menelan kasar air liurnya, perlahan menutup mata, mengangguk samar, bersamaan dengan itu wajahnya menghangat kala merasakan hembusan napas Zikri. Lembut, pelan, penuh kehati-hatian, jemarinya menyentuh pipi kanan wanitanya,
menyusuri mahakarya sempurna Sang Maha Pencipta, sampai di mana benda kenyal berwarna pink kemerahan, menyedot penuh perhatiannya. "Sayang," panggilnya lirih, dengan jemari mengelus lembut bibir sang istri, meskipun terkesan buru-buru, tapi rasa ingin mencicipi begitu menggebu, dirinya mencoba lebih berani, agar mereka bisa mengusir rasa canggung yang begitu mengganggu. "Apa boleh?" Anggukan samar itu berhasil meruntuhkan tembok pertahanan seorang Zikri Ramadan. Teramat pelan ia tempelkan bibirnya sendiri tepat di atas indera perasa sang istri. Belum pernah bersentuhan apalagi melakukan hal intim, tapi dirinya memiliki insting alami. Tangannya tidak tinggal diam, membuka peniti jilbab, setelah berhasil menurunkan kain penutup kepala istrinya, menarik ikat rambut, jemarinya berpindah ke belakang leher, mengelus tengkuk dengan gerakan yang berhasil menghantarkan getar di sekujur tubuh Din. Kecupan lembut, manis, berubah menjadi sedikit menuntut. Din pun mengikuti nalurinya, meletakkan kedua tangan pada pundak laki-laki yang berhasil mengambil ciuman pertamanya. Tanpa sadar bibir yang masih dalam kuasa sang suami itu menyebut lirih disertai desahan pelan. "Ya, sayang." Zikri menarik diri, menjauhkan wajah mereka, membuat sang istri langsung membuka mata, seperti kehilangan sesuatu, tatapannya seolah bertanya mengapa berhenti. "Kau tahu, 2 tahun lamanya, setiap malam menjelang waktu tidur, aku selalu menangisi kelopak mata ini, sudut bibir, pipimu, yang pernah dipenuhi lebam, bengkak, sampai mengeluarkan darah akibat ulah setan berwujud manusia. Dalam hati mengucap janji, bila Tuhan menjodohkan kita, aku ingin menghapus bekas itu dengan sentuhan lembut dariku. Alhamdulillah, hari ini Allah kabulkan doa Dirini." Kembali dirinya menyatukan bibir mereka diiringi air mata membasahi kedua pipi. Bibir Din bergetar hebat, air matanya mengalir deras, sekeras apapun dia berusaha melupakan kejadian mengerikan itu. Tetap saja ada masanya di mana bayangan menjijikkan kembali berputar-putar di kepala, yang bisa dia lakukan hanyalah menangis dalam diam, sendirian, tak ada dukungan dari siapapun, tapi kini ada sosok nyata yang tengah memeluk erat tubuhnya. "Kumohon, bagi semua rasamu kepadaku, Din. Jangan lagi merasa sendirian, melakukan segala sesuatunya seorang diri. Libatkan Dirini, manfaatkan, gunakan sesuka hatimu, sayang." Zikri mencium lembut pundak yang masih tertutup gaun pengantin. Zikri melepaskan pelukannya mereka, tapi tangannya masih berada di pundak sang istri. "Ya." Din menatap sendu netra basah suaminya, memberanikan diri membingkai wajah yang tangannya langsung ditahan dan dikecup mesra oleh Zikri. "Tolong hapus semua jejaknya dari tubuhku. Hilangkan, ganti dengan sentuhanmu, mau, kan?" Bersambung 88. Zikri menyematkan kecupan sayang di kening istrinya sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan yang sesungguhnya begitu dia inginkan. "Lebih dari mau, sayang." Tanpa memutuskan tatapan, pria dewasa itu membuka pecinya meletakkan pada pinggiran sofa, menanggalkan sepatunya, berdiri tepat di hadapan sang istri, kemudian sedikit membungkuk, menyelipkan tangan kanan pada bagian paha bawah Din. Din terkesiap, tangannya otomatis melingkar pada belakang leher pemuda yang sedikit pun tidak memalingkan pandangan, menatap tepat maniknya. Zikri merebahkan tubuh kekasih halalnya pada kasur berbusa empuk, membisikkan sesuatu. "Sudah siap Nyonya Ramadan, jangan menggodaku." Din berusaha menghindar kala daun telinganya dikecup mesra. Namun, kungkungan tangan Zikri di sisi tubuhnya begitu kokoh, sementara dirinya sendiri seolah kehabisan tenaga, lemah tidak berdaya. "Aku suka melihat rona merah di pipimu." Ucapannya selaras dengan gerakan tangan yang mulai-mulai menurunkan resleting baju bagian belakang milik istrinya. Ya, sayang." Dipanggil begitu mesra, membuatnya kehilangan muka kala ingin bertatap, berakhir memiringkan wajah menghadap lain arah dengan pipi menempel sempurna pada bantal bersarung putih polos. Jangan lupa baca doanya. Resleting baju Din sudah terbuka sempurna,
tetapi belum dilepas oleh suaminya. Pria itu tengah sibuk menurunkan celana miliknya sendiri, sampai hanya menyisakan benda segitiga, lalu menanggalkan baju pengantinnya, menekan lutut pada kasur, mulai ikut berbaring tepat di belakang istrinya. Napas Din kembali tertahan saat dirasakannya telapak tangan kasar membelai kulit punggungnya. "Doa sudah kubaca, lalu boleh mulai dari mana dulu nih?" Bisiknya tepat di pusara telinga sang istri yang tubuhnya terasa kaku. "Rileks, sayang. Apa ku katakan saja kepadanya kalau diri ini belum terjamah. Tapi, macam mana cakapnya?" Batinnya sibuk berargumen, sampai tidak menyadari kalau posisinya tidak lagi miring, tapi sudah terlentang, bajunya pun telah tanggal, tinggal bra berwarna putih masih melekat. "Memikirkan apa, Hem?" Zikri menurunkan tali di bahu sang istri, menatap takjub pada kulit lembut yang berwarna lebih putih daripada punggung tangan Din. "Macam mana caranya kau membuka bajuku? Kenapa Dirini tak menyadarinya?" "Kap." Dia begitu gemas melihat kepolosan sang istri, bisa-bisanya tidak menyadari kalau pakaiannya mulai dilucuti. "Aku mulai ya, kenapa?" Hem, sedikit merasa aneh saat melihat respon wanita yang sepertinya belum pernah. "Din, hei, tolong lihat sini." Zikri mengelus lembut pipi sang wanita. "Aku malu, tolong jangan terburu-buru." "Maksudku sewaktu itunya mau masuk," cicitnya seraya melarikan tatapannya ke segala arah, asal tidak menatap netra suaminya. Meskipun diterpa perasaan sedikit aneh, tapi dirinya tidak dapat menerka, hanya berpikir mungkin karena sudah terlalu lama sang istri tidak dijamah, jadi wajar bila malu dan terlihat sedikit takut. "Baik," ucapnya, mulai mengecup kening, lalu terus turun sampai bibir, tangan membelai lembut, sesekali meremas sisi samping, kemudian singgah di bukit kembar yang masih tertutup sempurna, tapi talinya sudah diturunkan. Zikri berhasil membuka bra pujaan hatinya, tatapan matanya sayu berkabut gairah, memandang penuh damba buah ranum dengan pucuk masih tenggelam. Andai dia paham, pasti akan timbul pertanyaan, mengapa milik sang istri seperti belum pernah dikulum. Din pasrah, usapan, kecupan, sampai permainan indera perasa sang suami berhasil melemahkan seluruh sarafnya, seolah dirinya seonggok daging tidak bertulang. Kedua tangannya mencengkram erat seperai kala bagian dadanya dimainkan menggunakan indera perasa. Bibirnya tertutup rapat, dengan kaki saling merapat, sensasi ini begitu memabukkan sekaligus mendebarkan. Dia tidak tahan lagi, seolah ada pusara mata air yang menyedotnya. "Ya, sayang." Zikri menindih, meraup bibir sang istri, mengecup, mengulum. "Lepaskanlah. Jangan ditahan." Napas Din memburu, dirinya baru saja mendapatkan pelepasan pertama setelah dirangsang hebat oleh suaminya. "Aku mulai ya." Sebelum ke inti, terlebih dahulu mengecup kening sebagai tanda dia menyayangi, dan hubungan ini tidak berlandaskan nafsu semata. Namun, ada yang berbeda, sekali, dua kali, sampai ketiga kali, tapi belum bisa menembus masuk. Sementara raut istrinya terlihat tidak nyaman serta menahan sakit, matanya terpejam erat, bibir terkatup rapat. Mencoba sekali lagi, dengan berusaha menghentakkan. Din merintih, air matanya langsung berderai. Netra Zikri terbelalak, tapi miliknya masih di dalam sang istri, tidak berani menarik keluar sebab hal itu akan meninggalkan rasa perih. Otak cerdasnya langsung bekerja cepat, mencari jawaban atas kejanggalan ini. "Sayang, kau, Din, tolong katakan, apa ini benar, dirimu masih suci?" Mata yang sedari tadi terpejam, mulai mengerjap, buliran bening ikut menetes, ditatapnya sayu sang suami yang terlihat begitu terkejut sekaligus sedikit cemas. "Ya, kaulah pria pertama." Diam sebentar untuk mencerna, tapi sedetik kemudian langsung memeluk erat, dirinya ikut tergugu, menangis bahagia sekaligus haru. Bagaimana mungkin? Apa sebelum kejadian di hutan tuh, dia tak berhasil? Aku menipunya, jawabnya apa adanya. "Terima kasih, sayang."
Meskipun kau telah melakukan dengannya, aku tetap menerimamu apa adanya, tak sedikit pun menilai dari sana. Tapi, ini aku seperti mendapatkan berlian dalam kubangan lumpur. Di luar sana, mulut para manusia tak berotak, begitu sadis menghina bahkan segelintir laki-laki jahanam membayangkan tubuh serta rasamu. Namun, kenyataannya kau masih suci. Terima kasih sayang. Din melingkarkan tangannya pada punggung Zikri, menepuk pelan mencoba menenangkan pria yang masih sesenggukan ini. Ya, dirinya juga mendengar selentingan kabar menjijikan itu. Semua bermula dari mulut Winda dan Suci yang mengatakan bila dirinya sudah tidak perawan saat menikah dengan Fikar, maka dari itu langsung diceraikan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Apa tidak mau dilanjutkan? Atau begini saja sampai azan zuhur berkumandang? Godanya, mencoba mencairkan suasana. Zikri langsung menahan berat badannya menggunakan siku, menatap penuh rasa hormat sekaligus buncahan cinta teramat besar. Tanpa kata, pria itu kembali memberikan rangsangan, kali ini lebih lembut lagi, karena ia takut menyakiti, mulai menggerakkan panggul. Namun, milik sang istri begitu nikmat, sempit, seolah memijat kepunyaannya. Sehingga tempo pelan naik menjadi cepat serta acak-acakan, ia menggeram saat dirasa pelepasan mulai menyerang. Din menarik sang suami, meminta pria itu untuk memeluknya, bersama mereka mengarungi lautan kenikmatan dengan saling memeluk. Aku, racunnya tidak menentu. Bibirnya langsung dibungkam dengan ciuman panas nan panjang. Suara deburan ombak memecah bibir pantai, layaknya melodi indah bagi pasangan yang baru saja mereguk manisnya madu. Din tumbang, dirinya kelelahan berakhir terlelap dalam dekapan sang suami. Namun, Zikri tidak dapat memejamkan mata, dirinya sedari tadi memandang penuh damba pada wajah mempesona milik istrinya. Terima kasih, dulu, kini, dan di masa depan, kupastikan hanya kau satu-satunya sayang. Tak akan ada namanya persaingan, celah bagi orang ketiga dalam hubungan kita. Diriku hanya untukmu, milikmu, begitupun sebaliknya. Bila di kamar pengantin, suasana kembali tenang, lain halnya keadaan di luar. Tepatnya di bawah barisan pohon cemara. Mutia sedang melancarkan aksinya, ibu hamil itu tidak sabar menunggu petang datang. Oh, Dokter Ikram, walaupun kau telah berpunya, aku rela dijadikan yang kedua. Asal bisa bersamamu, dirinya ikhlas bila hanya berstatus wanita simpanan. Oh, Dokter Susan, bagian mana yang gatal? Tolong beritahu awak, biar segera ku bantu garuk pakai ini. Mutia menggenggam daun cemara yang sudah mengering. Bersambung 89. Setelah membacakan isi surat dari Susan yang ditujukan bagi suaminya, Mutia berjalan layaknya pinguin, perut besar, kaki terbuka lebar, kedua tangannya meremas daun cemara. Susan memegang erat lengan Yudi, mereka sedang berada di bawah pohon cemara, memandang lautan lepas. Siapa dia? Yungalah Gusti, wes mbuh. Tak manut aelah, Ben Padang Jembar Dalane, pemuda kelahiran Jawa Timur, yang baru 7 tahun ini pindah ke tanah transmigrasi wilayah tanah Sumatera, menghela napas panjang. Dirinya bersama sang teman dimintai bantuan mengumpulkan daun cemara oleh Mutia. Yud, mau-maunya kau membela wanita macam pohon kopi ini, sampai menggantungkan status hubungan sahabatku. Sungguh dirimu termasuk dalam golongan pria bodoh serta tak berguna. Jelas-jelas dirinya wanita gampangan, dengan hati bercabang 1000 yang siap menampung laki-laki mana saja asalkan berharta serta berharta. Mutia melempar daun yang dia genggam tepat ke wajah Susan. Mutia, kau apa-apaan? Yudi jelas tidak terima, wanita yang dia cinta diperlakukan hina, apalagi banyak pasang mata tengah menyaksikan. Mutia menepuk kedua tangannya, guna membersihkan bekas sampah daun. Terkekeh sumbang seraya menatap nyalang pada pria, sahabat suaminya sendiri. Kau tanya aku kenapa?
Padahal seharusnya pertanyaan tuh lebih tepat ditujukan ke otakmu sendiri. Mengapa begitu bodoh? Ada tapi kosong. Gunanya hanya sebagai hiasan semata. Lebih baik kau copot saja tuh otak dari kepalamu. Ganti dengan otak udang, barulah cocok. Napas Yudi memburu, hidungnya kembang kempis. Dia melepaskan cekalan Susan, lalu hendak melangkah mendekati Mutia. Tapi langsung dicegah oleh pemuda Jawa. "Ndak boleh kasar, Bang. Apalagi si kakak lagi meteng, hamil, nanti kalau sampai brojol piye, melahirkan bagaimana?" Berakhir dirinya menepuk bibirnya sendiri. "Yungala kok yo Angelman berbahasa sing penerki, nanti ilatku kecokot untuk." Ya ampun, kok ya susah banget mau berbahasa yang benar, sampai lidahku tergigit. Yudi menatap aneh pada pemuda yang sibuk merentangkan kedua tangannya, sampai tidak menyadari kalau Mutia telah beraksi. Ibu hamil itu diam-diam membungkuk, tangannya menarik plastik milik anak kecil yang baru saja kencing. Seketika butiran pasir itu basah bercampur dengan tetesan air dari pakaian si anak dan air seninya. Memasukkan tangan ke dalam plastik, lalu mencampur pasir agar menggumpal. Kemudian menjambak rambut Susan dari arah samping sampai wajahnya tertoleh, langsung membalurkan gumpalan tadi. "Kau rasakan lulur alam ini, supaya susu pemikatmu luntur." "Ah, pedih, perih." Susan mengusap matanya yang terasa perih. "Woindang cekeli, opo golek tali tambang kono, ben iso gawe naleni wong loro kuwi." Lengannya membelit perut Yudi agar tidak dapat bergerak. "Hei, cepat pegangi, atau cari tali tambang, biar bisa untuk mengikat dua orang itu." Rasanya kepalaku hendak meledak. Niat hati ingin menenangkan diri, malah harus mengurusi lembu betina mengamuk. Gerutunya dengan tangan merentang lebar, menghalangi Susan yang hendak balas dendam ke Mutia. "Awas kau Pao, sini kau wanita gila." Susan berusaha menerobos tangan si pemuda, tapi tidak berhasil. "Kau tuh cuma pintar menggoda, tapi sayangnya suamiku tercinta tak tergoda, malah jijik ia, melihat tetekmu yang cuma kebesaran busa BH. Mana rambut dah macam warna ayam Eropa lagi, bibir merah menyala mirip biduan desa, cih, dasar makhluk abal-abal kau tuh." Mutia membungkuk, menggenggam pasir kering, melemparkan ke wajah Susan yang sudah lengket dan bertaburan butiran pasir basah. "Sudasar kirekok, bien kae motoku diwei tontonan saru, saiki kok malah soyo nemen kerungu gabus kutang barang. Menengoyut, tak santet mengko awakmu nek kakean pola." Dia semakin mengeratkan cengkramannya, sampai Yudi kesulitan bernapas. Asteris dulu mataku dikasih tontonan jorok, sekarang tambah parah, dengar busa beras segala. "Diam Yud. Aku santet nanti kalau dirimu kebanyakan gaya." Sementara di lain tempat, tidak jauh dari posisi Mutia, si Intan sedang berulah. "Bang Talsan sini." Tangannya melambai-lambai, memanggil anak laki-laki berumur 10 tahun yang berdiri di dalam air setinggi ketiaknya. "Tak mau, pulang sana kau." Badan Ramzan bergetar, sudah dari setengah jam dirinya bertahan di dalam air, sesekali dihempas ombak. Semua itu dikarenakan si Intan, yang begitu gigih mengejarnya. "Nak, ayo kita cari mamak." Kasihan Bang Ramzan, lihat tuh badannya sudah gemetar kedinginan. Ikram berjongkok, celana pendeknya sudah basah, sedari tadi menemani putrinya yang berdiri di dalam air laut setinggi lutut Intan. "Moh." Intan berusaha melepaskan tangan sang ayah, dirinya hendak mengejar Ramzan. "Abang Pao, sini!" teriaknya tidak sabaran. "Ramzan balik lagi kau, nanti burungmu kisut kalau lama-lama direndam air." Nida berkacak pinggang, berdiri di bibir pantai, meneriaki anak bungsunya yang begitu keras kepala. "Tak mau, nanti aku dipaksa meniup ombak lagi oleh Intan." Mamak suruhnya menghilang dulu, Hua. Akhirnya pertahanannya runtuh, bukan cuma fisik yang lelah, mentalnya pun dihajar habis-habisan oleh gadis kecil berwajah bak malaikat, tapi begitu licik. Semua bermula dari si Intan yang menemukan persembunyian Ramzan,
memintanya untuk membangunkan istana pasir. Begitu sudah selesai, adik bungsu si Ayak itu disuruh menggiring ombak agar menghempas bangunan pasir, bila gagal akan dikatepau. Terakhir kali diminta meniup ombak kala rumah-rumahan yang dia buat ke-7 kalinya belum dirobohkan gelombang air laut. Ikan cucut, gigit tuh udelnya Bang Talsan. Intan kembali berseru seraya mengancam. Ikram yang sudah kehabisan kesabaran, menggendong sang anak, berlari membawanya pergi menjauh, mencari keberadaan Mutia. Astagfirullah, di sini anaknya berulah. Malah si di sana, Tia sedang melakukan atraksi. Lemas sudah badannya, menurunkan Intan dengan tatapan tertuju pada sang istri yang seperti menarik ke kanan, kiri, demi menghindari Susan. Mamak ikut, Intan berlari mendekati induknya. Trio cebol sedang menikmati sinar matahari yang menyinari tubuh mereka, di bawah rimbunnya daun cemara. Layaknya turis asing, ketiga remaja laki-laki itu membenamkan diri dalam timbunan pasir putih, hanya bagian kepala yang terlihat. Enak betul ya berlakon ala-ala orang kaya, bisa berjemur sambil minum es kelapa, belum lagi dapat pemandangan lautan lepas, ujar Ayak yang langsung diiyakan lainnya. Mereka tidak tahu bila ada perusuh cilik yang hendak mengerjai. Zishan dan Zain cepat-cepat melepas celana lalu berlari ke arah para abang, mengeruk pasir pada bagian kaki, sampai terlihat jari, bergegas mereka pipis. Cul-cul ail mancul, bersamaan si kembar berseru, sambil berlarian membagi air seni mereka agar para abang bisa merasakan semua. Weber, apa nih yang hangat-hangat? Rizal membuka kacamata hitam, melihat sosok yang mirip tuyul itu sedang beraksi. Zayen, Cuneo, alamak, kita dikencingi. Danang langsung keluar dari timbunan pasir. Ayak dan Rizal juga melakukan hal yang sama, mereka langsung berlari masuk ke dalam air. Si kembar tertawa terpingkal-pingkal, para pengasuh mereka hanya bisa menghela napas panjang. Sekarang sudah bersih sayang, abang pakaikan lagi kaos kakinya ya. Agam begitu sabar membersihkan kaki sang istri yang bertumpu di pahanya. Nur Amala yang duduk di bangku plastik kecil, tapi kokoh, mengangguk. Tangannya berpegangan pada pundak sang suami. Hari beranjak sore, para warga desa mulai masuk ke dalam penginapan, wajah mereka dihiasi rona bahagia yang tidak terhingga. Namun, di ujung bangunan tepatnya pada halaman samping, Zikri sedang berhadapan dengan si Yudi. Apa maksudmu ingin bertemu denganku? Tanyanya tanpa basa-basi. Yudi menatap pria yang rambutnya masih setengah basah, bahkan ada bekas tanda samar berwarna merah di sisi lehernya. Kau telah tidur dengannya. Mengapa rasanya hati ini tak ikhlas? Sejak kapan kau dan Din berhubungan? Mengapa kalian begitu cepat memutuskan untuk menikah? Zikri memasukkan kedua tangan pada saku celana, punggung yang tadi bersandar kini tegak. Apa penting, Yudi? Aku paham bila saat ini hatimu sedikit meradang dan egomu tengah terluka, merasa tersakiti karena ditinggal menikah oleh Din, yang sekarang sudah sah menjadi istriku garis bawah. Tapi, perlu kau ingat satu hal. Semua bermula dari ulahmu sendiri, sifat lin-planmu, perasaan yang belum habis dengan seseorang masa lalu, sampai kau menyia-nyiakan batu permata, mengecewakannya sehingga ia memilih pergi tanpa kau pinta garis bawah. Dirimu kira wanita kutu tipe penyabar, diam saja bila dirinya tidak dihargai. Tentu tidak, Dinku, masih bertahan hanya karena rasa hutang budi. Begitu ia merasa telah cukup membayar, maka tanpa kasihan langsung saja pergi meninggalkanmu. Zikri menatap lekat pria yang dulu pernah membuat dirinya nyaris putus asa. Aku menyesal telah menyia-nyiakan dirinya. Yudi mengusap rambut, perasaannya kacau balau, persahabatannya dengan Ikram pupus, dikarenakan pertengkaran siang tadi. Cih, sekarang kau tahu bukan? Macam mana rasanya kehilangan orang yang begitu berharga, demi menyenangkan mantanmu tak seberapa tuh. Maaf, dia sudah menjadi milikku, sampai kapanpun takkan ku lepaskan. Lalu dirinya berbalik badan,
pergi meninggalkan sosok yang masih terpekur seorang diri. Mau apa mereka kesini? Bersambung. 90. Sebelumnya, Ikram berlari sekuat yang dia bisa, manakala melihat Susan berhasil menerobos pagar tangan pemuda desa. Napasnya memburu, dengan emosi memuncak. Dia yang biasa begitu tenang, kehilangan kendali mendapati istri tercinta dalam bahaya, apalagi tengah mengandung buah cinta mereka. Ayah Pao! Teriakan melengking Intan tidak dihiraukan oleh bapaknya yang berlari melesat bagaikan anak panah. Ikram menarik tangan Susan, sampai wanita itu berbalik. Plak! Bunyi tamparan begitu nyaring, sampai wajah Susan tertoleh dengan sudut bibir pecah. Mutia, pemuda Jawa, Yudi, dan beberapa penonton, terhenyak seraya menahan napas. Saya diam, bukan berarti membiarkanmu untuk berbuat lebih dari sebelumnya. Wanita sepertimu jangan berharap kepada laki-laki yang cintanya sudah habis dipersembahkan untuk istrinya seorang. Ikram menudingkan jari telunjuknya tepat di wajah Susan, nada suara dalamnya mampu menghantarkan getar takut sampai sekujur tubuh si wanita yang asik mengelus pipi bekas tamparan itu bergetar. Yudi maju mengikis jarak, tangannya terkepal erat, bersiap meninju sahabatnya. Namun, Mutia mengulurkan kaki, dengan tangan berpegangan pada ujung kemeja mas-mas Jawa. BUGH, Yudi tersungkur, wajahnya mencium pasir. Pakek ini mak, Intan memberikan piring seng entah milik siapa. Tung, Mutia memukul bagian belakang kepala Yudi, sampai pria itu menjerit, mencoba berbalik dan ingin mencelakai si pemukul. Ikram menarik sang istri ke dalam dekapan, mas-mas Jawa menggendong Intan. Kap, dikecupnya sayang kening Mutia, kesana dulu ya, sayang. Tunjuknya pada tempat aman, dirinya ingin memberikan pelajaran lebih kepada laki-laki bodoh yang kini mencoba bangkit. Mutia menurut, tapi tatapannya tetap tajam memandang lekat Susan dan Yudi. Berdiri kau, Ikram menarik kerah kemeja Yudi, sampai mereka sama-sama berhadapan sejajar. Wanita yang ingin kau celakai tadi ialah istriku, belahan jiwaku, napas serta kebahagiaanku. Saat ini pun dirinya tengah mengandung buah hatiku. Berani betul dirimu hendak membalasnya, hanya karena dia memberikan pelajaran tepat kepada wanita yang sedikit pun tak pernah melihat ke arahmu, Yudi. BUGH, layaknya orang tidak memiliki akal, begitulah si Ikram yang kehilangan kendali, memukul rahang Yudi, diiringi pekikan tertahan para pengunjung, sampai Agam Sidik dan Hasan datang melerai. Napas Ikram masih memburu, dadanya naik turun, dalam cengkeraman Hasan, dirinya kembali berseru. Kau lihat perempuan minim adab dan tak berakhlak tuh. Yudi menyeka sudut bibirnya, menoleh pada Susan yang memasang ekspresi memelas, pipinya tampak memerah. Belum lama nih, sudah 2 kali dirinya mengirimi aku surat, menulis kata sangat menjijikan meminta untuk dijadikan yang kedua. Bukan cuma itu saja, dia begitu berani diam-diam menitipkan bekal kepada perawat, padahal ia tahu betul bila aku telah beristri. Tapi, memang dasarnya wanita murahan. Bukannya berhenti, malah semakin merendahkan diri. Ikram menatap jijik pada Susan. Wanita macam tuh yang kau bela mati-matian, sampai otak cerdasmu pun tak lagi bisa berpikir normal. Sebetulnya aku kasihan padamu, Yud. Tapi, hari ini begitu muak melihat kebodohan yang sudah melewati batas. Bila kau tak sadar jua, pergilah menjauh dari kehidupanku. Aku ikhlas kehilangan sahabat, daripada tetap berteman dengan pria dungu. Ikram berbalik badan, meninggalkan Yudi yang termenung, dan Susan menangis menahan malu. Dikatai murahan oleh orang yang disayang adalah hal paling menyakitkan. Selesai. Seminggu berlalu, kini Din menjalani aktivitas berbeda daripada saat dirinya masih berstatus lajang. Di dapur yang sudah modern, Din sedang menghidupkan kompor gas Mbak Rinai, hendak menggoreng buah cempedak untuk sarapan pagi. Sayang, Zikri yang baru saja selesai mandi,
masih mengenakan handuk di pinggang, memeluk erat perut sang istri, menumpukan dagunya pada bahu yang hanya mengenakan gaun terusan bertali satu. "Bi, pakai dulu bajunya." Titahnya, tentu saja tidak didengarkan, malah lehernya dikecup mesra. Tangan Zikri sudah singgah kemana-mana, meremas bagian empuk kesukaannya, bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan kala sang istri mendesah lirih seraya menarik napas. Zikri memutar Mbak Rinai sampai mati, lalu menggendong istrinya, membawa kembali ke peraduan mereka di lantai 2. "Siap mendapatkan serangan fajar, sayang." Belum sempat Din menjawab, bibirnya sudah dibungkam ciuman panas, yang bisa dilakukannya hanyalah mendesah nikmat. Kehidupan rumah tangga yang masih seumur jagung itu terlihat begitu manis, penuh canda tawa. Zikri benar-benar meratukan istrinya. Memberi tanpa diminta terlebih dahulu, selalu mendahulukan kepentingan wanitanya. Sampai di mana pada siang hari, rumah besar mereka kedatangan tamu. Neckblade, Ai, Tony, Winda, bahkan Ramlah, datang berkunjung dengan berjalan kaki dari kampung pertanian, sampai desa Jamur Luobok. Mereka membawa kardus mie yang berisi sembako, sebagai buah tangan. "Assalamualaikum," seru mereka serempak. "Waalaikumsalam," jawab Zikri, dirinya sedang memetik sayur pakis kesukaan sang istri, di teras rumah. "Mari masuk." Zikri beranjak, memimpin jalan, mempersilahkan masuk, meminta para tamu duduk di ruangan luas di sofa mewah pada masanya. Dirinya melangkah ke ruangan keluarga, di mana sang istri tertidur pulas, dengan televisi masih menyala. "Kap," Zikri mengecup lembut kening Din, mencoba membangunkan. "Sayang, ada tamu." Din yang pada akhirnya menjadi nyonya gedongan, tapi pemalas, tidak langsung membuka mata, malah melingkarkan tangan pada leher suaminya. "Umi, tidurnya nanti dilanjut lagi ya, tak enak para tamu menunggu. Lagi pula sebentar lagi mau masuk waktu asyar, bangun dulu ya, sayang." Bersamaan dengan itu, ia mengecup bertubi-tubi pipi wanitanya, tangannya meraih hijab instan yang tersampir pada sandaran sofa. Meskipun malas, Din tetap bangun, membiarkan suaminya memakaikan hijab. "Siapa yang datang?" Zikri berjongkok di atas lantai, menggenggam tangan Din yang duduk pada sofa, menatap penuh cinta. Neckblade dan keluarganya. Netra yang tadi begitu berat saat hendak dibuka, kini membulat sempurna. Mau apa mereka kesini? Sebelum menjawab, terlebih dahulu ia membenamkan wajah di atas paha sang istri, melingkarkan tangan pada pinggang Din. "Sayang, tak baik memelihara rasa benci, bukankah lebih bagus kita mengusirnya pergi? Ayo bersama temui mereka." Mendengarkan apa maksud kedatangannya, sayup-sayup Winda mendengar bagaimana lembutnya pria yang dulu ia puja, kala membujuk istrinya yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Bila dulu, mungkin akan timbul rasa benci sekaligus iri, tapi kini dirinya sudah belajar apa itu namanya ikhlas. Jadi, bibirnya tersenyum tulus serta mengucap puji syukur atas kebahagiaan saudarinya. Asisten rumah tangga Zikri dan Din, menyuguhkan teh serta kudapan, mempersilahkan dengan sangat sopan kepada para tamu untuk segera mencicipi hidangan. Dia dipekerjakan dari pagi sampai sore hari saja, setelahnya akan kembali ke rumahnya sendiri yang berjarak tidak jauh dari hunian sang majikan. Bergandengan tangan, Din dan Zikri melangkah ke ruang tamu, menatap apa adanya pada sosok yang dulu begitu angkuh, kini terlihat sangat sederhana. "Nek," Din maju hendak menyalami sosok tua yang duduk di sebelah sandaran sofa, begitu berada tepat di depannya, dirinya dibuat begitu terkejut. Neckblade menjatuhkan diri, bersimpuh memohon maaf, memegang kaki sang cucu yang dulu tak dianggap. "Din, maafkan nenek, maaf atas semua kekejaman yang tak manusiawi, melukaimu begitu dalam, menyakiti emakmu yang baik hati." Neckblade menangis tergugu, Ai pun melakukan yang sama. "Maafkan Bibik juga, Din. Telah tega memberikan luka,
serta sangat jahat memperlakukan kau dan emakmu. Din gamang, sampai ia menoleh ke arah suami. Zikri mengangguk samar, tersenyum begitu teduh. Bismillahirrahmanirrahim. Din luruh, sampai berjongkok, tangannya merentang memeluk dua sosok sekaligus. Insya Allah, aku memaafkan kalian. Kalimat pendek tapi begitu berarti itu disambut tangisan haru. Winda memberanikan diri memeluk sang sepupu dari samping, membisikkan beribu terima kasih. Din, terima kasih. Meskipun sebetulnya kami tak pantas dimaafkan, tapi kau begitu berbesar hati. Selepasnya mereka mulai berbincang ringan dengan suasana hangat, hilanglah kecanggungan yang tadi begitu mendominasi, apalagi kedatangan Emak Inong dan juga Zulham. Ibu dan anak itu lebih dulu didatangi oleh anggota keluarga Neckblade 2 minggu yang lalu. Sama seperti Din, mereka memilih berdamai dengan masa lalu, mencoba melangkah dengan menyongsong masa depan baru, tanpa membawa amarah, dendam serta kebencian. Mengubur dalam kesakitan dan penderitaan. Abi, apa kau bahagia beristrikan aku? Tanyanya lembut, dengan tubuh masih dalam keadaan tak berbusana hanya tertutupi selimut tebal. Zikri menindih separuh tubuh sang istri, menempelkan kulit tanpa pakaian itu begitu erat, mengecup sayang pada bagian kening, kelopak mata, sampai singgah di bibir. Lebih dari bahagia, sangat bahagia. Terima kasih, istriku, pujaan hatiku. Aku Zikri Ramadan, begitu mencintaimu, Din. Din menyambut ciuman itu, lalu menatap penuh damba. Dulu, sekarang, sampai napas terakhir nanti, hanya kau yang kucinta, suamiku. Demikian kisah Din berakhir. Terima kasih sudah nemenin Mimin ngikutin kisah ini. Tamat.